Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati adik-adik jamiah dan perkumpulan pemuda Alas Tengah Kecamatan Baton, Probolinggo. Malam ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahim sekaligus memberikan atau bagi-bagi pengetahuan tentang hukum yang dilakukan oleh PAWIN. PAWIN itu Persatuan Advokat Wanita Indonesia. Nah, advokat itu apa? Advokat itu pengacara. Pengacara itu apa? Pengangguran banyak acara. Bukan itu, tapi ya pengacara adalah pendamping hukum. Pengacara itu kalau orang sidang di pengadilan negeri yang karena persoalan pidana, maka harus didampingi oleh pengacara. Nah, kalau orangnya tidak mau, ya tidak apa-apa. Tapi punya kewajiban, negara punya kewajiban, seorang yang kedapatan masalah maka dia harus didampingi oleh pengacara. Maka kita akan sampaikan yang pertama penyuluhan hukum dan yang kedua sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Adik-adik coba saya kasih gambaran ya. Ketika kita sholat harus memenuhi persyaratan-persyaratan, iya kan ya? Kalau tidak lengkap persyaratannya maka tidak sah. Nah, memenuhi persyaratan-persyaratan itu bagian daripada klausul hukum tentang sholat. Sebelum sholat Anda harus mengetahui tentang wudhu. Hukum tentang wudhu ada lagi gitu. Jadi orang hidup ternyata tidak lepas dari hukum. Hanya saja yang kebetulan banyak yang kita jalani adalah hukum syar'i. Yang kita banyak jalani hukum syar'i, banyak sekali. Kenapa sih sampean harus pakai pakaian syar'i? Auratnya sampean, hukum auratnya sampean mulai dari pusar sampai lutut. Lah umpama sampean hadir ke sini hanya pakai tadi itu pakaian mulai dari lutut sampai pusar, ya tidak masalah. Tetapi kurang etis, lain lagi itu nanti kacamatanya adalah ini. Nah, kita akan diberitahu tentang undang-undang. Semua yang hadir di sini pasti kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Intermezzo ini iklan. Iklannya seret ini. Ya, apa bagian warna daripada pertemuan pada malam ini. Jadi semua yang hadir sini pasti kenal dengan Undang-Undang 1945. Lah, hari ini dikenalkan dengan undang-undang, tapi bukan Undang-Undang 1945, tapi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Semua undang-undang.
Lah undang-undang inilah aturan-aturan hukum, tujuannya agar adik-adik semuanya itu tidak sampai dan jangan sampai melanggar hukum. Apakah kalian semuanya ketika duduk sini pasti tidak melanggar hukum? Bisa melanggar hukum. Sampai punya HP itu ya. Nah itu kalau sampai gunakan posting untuk ujaran kebencian, nah itu bisa kena. Tahu kapan hari kan ada masalah mayat yang COVID yang itu yang kena berapa orang anak-anak muda itu kalau tidak salah 7. Itu karena tidak tahu hukum. Nah terus kalau kena hukum bagaimana? Itu nanti namanya akan disosialisasikan oleh pengacara perempuan ini dalam rangka kegiatan sosial malam ini, sehingga adik-adik jangan sampai dan berharap untuk berurusan dengan hukum. Dampaknya apa? Banyak sekali. Anda semua masih muda, jangan sampai ketika minta SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, itu namanya adik-adik pernah melanggar, dijatuhi hukuman, jangan sampai. Ya tapi kalau kemudian kena gimana? Ya sudah nasib, bagaimana lah itu nanti akan diuraikan oleh pengacara kita Ibu Nining dari Keraksan, rumahnya di Semapir. Nah kalau ada kebetulan teman saudara keluarga karena satu persoalan dia tidak tahu terjerat oleh hukum, ya segera konsultasi biar mendapat perlindungan hukum sehingga mendapatkan keadilan. Itu ya sebagai pengantar dari saya. Untuk selanjutnya sosialisasi Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum kepada Mbak Nining, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pertemuan malam ini diawali oleh pelaksanaan pembacaan sholawat Nabi, yang mana itu sangat menyentuh hati, dan saya berkeyakinan bahwa sosialisasi malam ini akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, karena kebetulan ini sebagian besar adalah para remaja ya. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dulu bahwa nama saya adalah Sakar Saning Pasti, sarjana hukum. Saya kebetulan ketua Bankum Pawin Kabupaten Probolinggo dan sekaligus ketua DPC Pawin Kabupaten Probolinggo. Apa singkatan dari Pawin mungkin gitu ya. Pawin adalah Perkumpulan Advokat Wanita Indonesia ya. Perkumpulan Advokat Wanita Indonesia, sementara Bankum Pawin adalah Bantuan Hukum Perkumpulan Advokat Wanita Kabupaten Probolinggo. Di situ Bankum Pawinnya Kabupaten Probolinggo ya. Adapun pada pertemuan malam hari ini kami ingin memberikan sosialisasi dalam rangka penyuluhan hukum ya dari Bankum Pawin, yaitu sosialisasi mengenai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Bantuan hukum itu yang dimaksud adalah bantuan hukum secara cuma-cuma yang diperuntukkan untuk warga miskin atau orang yang tidak mampu. Jadi saat ini negara memberikan perhatian yang cukup besar terhadap warga miskin, yang mana selama ini cuman orang-orang yang berduit, orang-orang yang kaya saja yang mendapat keadilan ya. Sementara bagi orang miskin tidak seperti itu, karena mereka pada umumnya tidak punya duit. Jadi dalam hal ini
mereka-mereka orang miskin itu tidak mampu untuk membayar para pengacara yang notabene pengacara itu mahal harganya, kan begitu ya. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh negara, yaitu meliputi yang pertama adalah maksud dan tujuan. Bantuan hukum itu adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Yang dimaksud pemberi bantuan hukum adalah yaitu organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi dan terverifikasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Maksudnya terakreditasi itu adalah yang sudah mendapat izin dan dinilai sudah layak untuk memberikan bantuan hukum kepada warga miskin menurut undang-undang ini. Jadi tidak semua organisasi bantuan hukum untuk mendapatkan memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma itu akan tetapi di sini dibatasi yaitu terakreditasi ya Pak ya. Kemudian penerima bantuan hukum siapa? Yaitu warga yang kurang mampu, warga miskin ya. Yang itu dimaksud adalah penerima bantuan hukum. Sementara standar bantuan hukum yaitu pedoman pelaksanaan pemberi bantuan hukum yang diterapkan oleh menteri dalam hal ini ya. Sementara kode etik advokat adalah kode etik sementara advokat yang tergabung dalam organisasi pemberian bantuan hukum itu adalah dibatasi oleh yang namanya kode etik advokat. Tidak semua advokat tidak sembarangan memberikan bantuan hukum. Ada kode etiknya, ya ada batasan-batasannya. Kemudian penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk satu, menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, yaitu menjamin penerima bantuan hukum itu dalam artian yaitu menjamin warga yang kurang mampu atau warga miskin atau warga yang termarginalkan untuk mendapatkan rasa keadilan itu ya. Karena di mata hukum itu semua orang berhak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama, berhak mendapatkan hak yang sama di mata hukum begitu ya. Tidak ada pandang bulu, tidak ada pilih kasih, tidak ada, yaitu mempunyai hak yang sama, mempunyai perlakuan yang sama di mata hukum ya. Apalagi negara kita itu adalah negara hukum. Kemudian menjamin kepastian hukum. Menjamin kepastian hukum, penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia seperti yang saya sampaikan tadi. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Jadi bantuan itu diberikan kepada orang yang mendapatkan permasalahan hukum. Kalau tidak punya masalah hukum, ya tidak bisa mendapatkan pelayanan hukum, bantuan hukum ya. Jadi dalam hal ini terutama yang mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma itu terutama yaitu yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Terus pertanyaannya, apakah mereka-mereka yang mengalami permasalahan hukum dan ancaman hukumannya itu di bawah 5 tahun bisa tidak? Bisa, boleh mendapatkan pelayanan hukum juga. Dan di situ nanti ada aturan-aturannya. Yaitu yang dimaksud dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun, yaitu apa saja? Yaitu suatu contoh narkoba ya. Di situ sabu-sabu, pil. Makanya saya senang berkumpul dengan adik-adik di sini ini, di mana disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat Islami, yang bersifat keagamaan, dan mudah-mudahan terhindar dari yang saya sebutkan tadi ya. Karena kalau sudah
jegur, kalau sudah kadung terjerumus untuk hal-hal seperti itu, rasanya sulit juga untuk untuk keluar dari permasalahan-permasalahan itu, karena lingkungannya juga lingkungan seperti itu, gitu loh. Jadi bersyukur sekali adik-adik ini berkumpul di sini melaksanakan kegiatan keagamaan, dan mudah-mudahan untuk seterusnya seperti ini ya. Karena pil narkotika itu di samping hukumannya berat, karena negara tidak mau kompromi terhadap hal yang seperti ini, dan karena juga merusak kesehatan ya, mengganggu saraf juga, kecerdasan juga terganggu, ada yang sampai gila karena kecanduan, stres, kayak sudah tahu sendiri ya, kenapa sarafnya putus. Jadi daripada minum-minum seperti itu, mending minum makanan yang dihalalkan oleh agama, yang enak-enak kan banyak gitu ya. Kayak misalnya minum jus, minum dan lain-lain, minum vitamin kan enak ya, daripada minum pil. Kadang itu obatnya, pilnya anjing gila itu diminum oleh manusia gitu ya. Jadi manusianya gila jadi ya. Kemudian bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tadi, yaitu meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun non litigasi. Tapi biasanya yang kami lakukan selama ini dari Posbaku Madin ya yang ada ya, karena Bankum Pawin masih baru, dari Posbaku Madin yang sudah ada dan sudah melakukan MOU dengan pengadilan negeri, kantor Posbaku Madin itu ada di pengadilan negeri, itu biasanya menangani kasus-kasus pidana. Untuk perdata sementara ini belum menangani. Karena apa? Sampai sangat lama juga sangat mahal gitu ya. Jadi sementara ini melayani kasus-kasus pidana saja, dan pendampingan yang sifatnya non litigasi di luar persidangan. Jadi yang persidangan atau litigasi itu cuma sebatas pidana. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud meliputi mewakili, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Kemudian di sini penyelenggaraan bantuan hukum ya. Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum, yaitu orang-orang miskin tadi. Kemudian pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri tadi ya yang disebutkan. Kemudian untuk melakukan, ini enggak terlalu penting. Nah, ini pemberi bantuan hukum ya, yang saya maksud tadi. Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang tadi ya, yang sudah mendapatkan akreditasi dan verifikasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalau sudah mendapat izin dari Kementerian Hukum dan HAM, berarti UBH tadi adalah sangat layak untuk memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, dalam hal ini orang-orang miskin. Kemudian syarat-syarat pemberi bantuan hukum, yaitu syaratnya apa? Supaya pemberi bantuan hukum itu bisa melaksanakan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga miskin, yaitu 1, berbadan hukum, terakreditasi yang saya sebutkan tadi, memiliki kantor, memiliki pengurus. Ini enggak begitu terlalu ini ya. Yang penting ini adalah ini hak dan kewajiban. Ini pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata ataupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikat baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau kode etik advokat. Jadi pengacara itu juga dilindungi undang-undang. Jadi dia tidak bisa dituntut,
tidak bisa dipidana ya, dituntut baik secara perdata maupun pidana selama dalam melaksanakan tugas dan juga selama juga dalam melaksanakan tugas itu mempunyai itikat baik. Itu dilindungi undang-undang. Dan pemberi bantuan hukum ini juga dilindungi keselamatannya juga oleh undang-undang. Kemudian hak dan kewajiban penerima bantuan hukum. Kalau tadi dari pemberi bantuan hukum, yaitu dari para advokat, dari lembaga bantuan hukum ya tadi ya. Yang sekarang ini adalah hak dan kewajiban penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum ini yang dimaksud adalah warga yang miskin tadi ya, yang berhak mendapatkan bantuan hukum, yaitu penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi dalam artian bisa mendapatkan bantuan hukum tentang sampai masalahnya itu selesai atau memiliki kekuatan hukum tetap, artinya setelah dijatuhkan vonis atau hukuman oleh hakim, itu namanya kekuatan hukum tetap atau inkrah gitu, dalam arti bahasa hukumnya seperti itu ya. Selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya. Jadi pemberi bantuan hukum sudah jelas ya, selama penerima bantuan hukum tidak mencabut. Kemudian yang kedua, penerima bantuan hukum mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum atau kode etik advokat yang sudah saya jelaskan tadi, dan mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi relnya sesuai undang-undang. Jadi kami memberikan bantuan hukum juga berdasarkan undang-undang. Penerima bantuan hukum mendapatkan bantuan hukum karena juga dari undang-undang gitu ya. Kemudian penerima bantuan hukum wajib menyampaikan bukti, informasi atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum. Jadi nggak boleh berbohong. Kalau misalnya saudara-saudara memiliki permasalahan hukum, minta bantuan nih ke pengacara, Bu, saya mengalami masalah begini-begini, terus berbohong, itu yang rugi kalian sendiri. Kalau berbohong nanti pasti ketahuan kalau berbohong. Kalau berbohong nanti konsekuensinya hukumannya bisa dinaikkan karena dianggap berbelit-belit dan memberikan keterangan di persidangan. Tapi kalau jujur, jadi pengacara itu bisa memberikan ibarat saudara-saudara itu sakit, kami itu dokter, tapi dokternya hukum ya. Kalau saudara tidak berbohong, kami bisa memberikan obatnya itu tepat sasaran gitu loh. Tapi kalau berbohong, kami tidak bisa memberikan pembelaan secara maksimal karena berbohong dan ketahuan nanti di tengah jalan eman. Jadi kalau ada permasalahan hukum, ngomong aja apa adanya, dan di situ di dalam persidangan nanti pasti ada keringanan, apalagi bagi mereka-mereka yang belum pernah dihukum. Tapi sebaiknya jangan coba-coba, nggak enak gitu ya. Jadi apabila punya saudara, punya kawan yang sudah terjerumus ke dalam dunia seperti itu, misalnya mereka tidak mampu, ya tolong sampaikan bahwa saat ini ada pelayanan hukum secara cuma-cuma, secara gratis. Nah, kalau memang itu saudara datang untuk saat ini, Pos Bakumadin di pengadilan bisa memberikan pelayanan ini juga, termasuk juga Bankum Pawin nantinya. Bankum Pawin ini saat ini akan mengajukan verifikasi dan akreditasi. Kami sebelumnya sebagai ketua Pos Bakumadin, Mbak, di Kabupaten Probolinggo, saya sebagai ketua. Akhirnya setelah berjalannya waktu, kami kemudian mencoba untuk mendirikan Bankum Pawin khusus untuk ibu-ibu, khusus untuk para wanita. Karena ini waktunya sangat mendesak, jadi para legal kami, advokat kami kebetulan berhalangan, gak bisa hadir, dan juga kami karena keterbatasan waktu juga gak sempat juga ngundang ibu-ibu atau remaja-remaja putri ya bergabung dalam sosialisasi pada malam hari ini. Tapi ya mungkin insya Allah di lain kesempatan nanti biar lebih sempurna, nanti ibu-ibu atau remaja-remaja putri diundang juga
untuk mendapatkan sosialisasi mengenai undang-undang Bankum ini, yaitu undang-undang yang memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma untuk warga miskin. Kemudian tadi harus menyampaikan bukti informasi yang jujur ya. Terus kemudian membantu demi membantu kelancaran pemberian bantuan hukum. Kalau saudara memberikan informasi, data yang benar, keterangan yang benar, itu bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan tadi, kepada saudara-saudara itu adalah dengan demikian sangat lancar, tidak berbelok-belok gitu loh Pak, dan cepat selesainya gitu loh. Kemudian syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum itu seperti apa? Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat. Pemohonnya itu apa? Kalau misalnya saudara-saudara ini yang hadir pada malam hari ini misalnya punya kerabat yang bermasalah dengan hukum, kemudian kepingin minta bantuan hukum ya, syaratnya itu mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan. Jadi permasalahannya itu apa, pokok perkaranya apa, ditulis. Kalau nggak bisa nulis ya secara lisan disampaikan. Terus menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara itu, bukti-buktinya apa, saksi-saksinya apa gitu loh. Kalau saudara itu misalnya dihukum, diproses secara hukum dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, berarti memenuhi unsur. Jadi untuk pembelaan itu bukti saudara itu apa, untuk bahan kami untuk membela, dan saksi-saksinya juga disiapkan. Tanpa bukti dan tanpa saksi juga pembelaan kami kurang maksimal gitu ya. Kemudian ini larangan ya. Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan atau pihak lain yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum. Jadi kami pemberi bantuan hukum itu dilarang untuk menerima atau meminta ya, meminta upah, meminta apa yang dimaksud? Ya, meminta upah ya, minta dana kepada bayaran kepada penerima bantuan hukum karena kami sudah dibayar oleh negara. Terus ada pertanyaan, bagaimana Bu kalau sudah urusannya selesai kami ngasih ucapan terima kasih? Wah itu di luar ini sudah, itu tidak apa-apa kayaknya ya Pak ya. Jadi sebagai ucapan terima kasih Bu, saya tidak nyogok itu nggak apa-apa kalau sudah selesai, nggak masalah ya Mas Gale ya. Gitu. Kalau sedang menangani perkara terus minta itu dilarang, itu ada hukumannya gitu loh. Ini sanksi pidana. Pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 50 juta. Itu Pak. Jadi dilarang Pak ya. Jadi seperti itu Pak. Jadi kira-kira penjelasan kami itu walaupun hanya sekilas kira-kira bisa diterima apa tidak gitu loh Pak. Kalau masih sulit atau masih ada yang belum paham, belum dimengerti, tidak apa-apa ditanyakan mumpung kami ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu ya. Perkenalkan nama saya Galih Indra Kusuma. Saya asal dari Bandung. Kelempar ke sini karena ya qadarullah ya. Mungkin karena takdir Allah sehingga saya bisa muncul di sini. Tapi sangat luar biasa sampai sini ternyata bertemu dengan insya Allah ya remaja-remaja soleh gitu ya, yang suka bersolawat. Wah dulu juga saya sering gitu solawat kayak gini, tapi sama Habib di sana kalau di sana. Menambahkan aja ya buat teman-teman yang ada di sini semua terkait dengan
sosialisasi yang sudah dijelaskan oleh Bu Sakarsaning, mungkin ada yang sedikit bingung ya, pasti bingung ya. Sama awal-awal juga orang yang nggak paham hukum pasti kalau dicekokin masalah teori hukum pasti pusing gitu ya. Pertamanya pasti pusing, tapi kalau udah ngerti lama kelamaan enak, terus tenang gitu ya. Ya sama kayak kalau kita belajar fikih, belajar agama gitu ya. Kalau kita nggak paham, dibablas aja gitu ya aturan-aturan gitu, mabok bebas gitu ya. Padahal itu kan dilarang gitu, tapi saya kan nggak tahu gitu kan, nggak bisa kayak gitu kalau hukum Allah ya. Tapi kalau hukum manusia meskipun dia nggak tahu terus dia melanggar ya tetap dihukum gitu ya. Itulah bedanya hukum manusia dengan hukum Allah. Nah, terkait dengan undang-undang ini sebetulnya teman-teman di sini kan udah pada canggih nih handphonenya ya. Udah Android semua ya. Bisa di-download sebetulnya. Ada di Google gitu, searching aja Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 gitu. Isinya apa bisa baca di situ. Kalau misalkan gak paham, kalau misalkan gak ngerti, bisa tanyakan ke kita. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan atau mau menghadap ke kita terkait dengan layanan hukum, mau konsultasi hukum, itu bisa datang ke kita gitu. Datangnya kemana? Pengadilan, tahu kan pengadilan? Nah, masuk pengadilan itu di sebelah kiri ada pos bakum. Nah, di situ ada namanya pos bantuan hukum gitu. Buat teman-teman yang misalkan pernah nonton 86 enggak? 86 pernah ya? Nah, kan suka ada tuh polisi-polisi gitu ya, datang gitu kan, meriksa gitu kan. Tahu-tahu ada narkoba gitu kan di tasnya gitu. Nah, sikap kita sebagai yang ibaratnya tertangkap basah gitu kan. Harus gimana gitu kan, kalau misalkan polisi pasti menyangkanya dia gitu, tersangkanya karena dia yang membawa narkoba. Tapi mungkin ya amit-amit ini mah teman-teman ini bukan punya saya gitu, ini bukan punya saya dan saya juga nggak tahu ada di situ gitu. Bisa jadi teman-teman pakai motor punya teman gitu ya, tahu-tahu pas dirazia ada yang gituan gitu kan. Nah, gimana caranya teman-teman bisa bahwa teman-teman itu bisa membuktikan kalau teman-teman itu nggak bersalah gitu. Kan kalau yang nggak tahu hukum pasti nurut-nurut aja gitu ya sampai dihajar sama polisi. Ini punya siapa? Bukan punya saya Pak, hajar terus gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Teman-teman punya hak untuk diberi keadilan, hak untuk equality before the law atau persamaan di mata hukum ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa teman-teman itu punya hak untuk diberlakukan secara adil gitu ya. Nah, kan proses pidana itu panjang ya. Ada yang tahu nggak tugas polisi ngapain? Nilang. Ya, nilang bisa. Menolong ya, mengayomi ya. Ya, salah satunya kalau di sistem peradilan pidana itu polisi itu tugasnya menyelidik dan menyidik ya, atau mencari barang bukti, mencari dan menentukan tersangka gitu ya. Nah, kalau ada suatu tindakan yang itu terindikasi adanya suatu tindak pidana, polisi di situ langsung masuk gitu. Cari bukti, cari alat bukti yang lain, saksi yang ada di sekitar itu dicari sampai menemukan pelakunya. Kalau sudah P21, berkas masuk ke kejaksaan. Ada yang tahu tugas kejaksaan apa? Kejaksaan tugasnya menuntut tindakan teman-teman kalau teman-teman menjadi tersangka. Sudah masuk kejaksaan, langsung masuk ke pengadilan. Disitulah teman-teman akan diadili perkaranya. Loh, terus kalau misalkan tugas polisi memeriksa, menyelidik, menyidik dan menentukan tersangka, jaksanya menuntut, hakimnya mengadili, terus siapa yang mau membela saya gitu kan, gitu ya logikanya ya. Masa semuanya nyerang saya gitu ya, kasarnya gitu ya. Polisi nyerang, jaksa nyerang, hakim nyerang, nggak ada yang ngebela saya nih gitu kan. Sedangkan saya nggak salah gitu kan, buktinya ini. Nah, itulah kenapa adanya bantuan hukum ya. Itu buat orang-orang yang
Pertama, kalau masalah salah atau benarnya itu kan hakim yang menentukan, tapi kita mencoba untuk memenuhi hak-hak dari para tersangka dan terdakwa ini gitu. Jangan sampai emang orang itu nggak bersalah tapi karena ketidaktahuannya, karena kepolosannya ya, jadi dia menyebabkan masuk penjara gitu. Nah makanya di sini kita diberi tugas oleh negara untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat khusus di sini adalah yang tidak mampu, yang kalau kasarnya mah warga miskin ya, tapi dengan cara cuma-cuma alias gratis gitu ya, gratis. Insya Allah ya. Nah nanti buat teman-teman ya, jangan sampai lah ya kalau teman-teman yang mengalami gitu ya, kalaupun ada warga masyarakat, ada tetangga, saudara, siapapun yang terindikasi dan ataupun sedang menjalani proses peradilan, jangan sungkan datang kepada kita, minta konsultasinya, bagaimana yang harus dilakukan. Insya Allah kami akan membantu teman-teman semua gitu. Gitu paling tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mari kalau ada yang tanya, ya silakan. Ya, biar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yayan mau bertanya Pak. Nah untuk warga yang kurang mampu, untuk persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum itu gimana Pak? Terus yang kedua, seumpama ada warga memang bersalah, apa masih dapat bantuan hukum? Mungkin sekian, terima kasih. Sementara masih satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzammil ya. Nah terkait tadi maksudnya syarat-syarat kemiskinannya itu seberapa besar itu ya maksudnya? Syaratnya bagaimana itu? Kemudian yang saya tanyakan itu apakah bantuan hukum ini terkait masalah pidana saja atau misal seperti kami kan organisasi pemuda Alas Tengah ingin misal membuat legalitas itu, apa bisa minta bantuan juga untuk proses tersebut seperti itu? Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih ya. Akan saya jawab, nanti mungkin ada dari teman-teman ini yang akan menambahkan. Tadi pertanyaannya apa, Mas siapa namanya? Siapa? Alfian. Iya. Persyaratannya. Persyaratan apa itu? Oh, persyaratan bantuan hukum. Yaitu apa saja syarat-syaratnya tadi sepertinya sudah saya sampaikan ya. Ini saya ulang lagi, yaitu syarat-syarat ini syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum yang dimaksud ya. Yang pertama, ya mohon maaf seharusnya malam ini saya bawa agenda materi sudah diagendakan, akan tetapi karena keburu-buru tadi ketinggalan, mohon maaf ya. Jadi
satu, mengajukan permohonan secara tertulis. Mengajukan permohonan ya. Bapak datang ke pengadilan sana ya, cari posbakum pengadilan ya. Bapak mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon. Jadi identitas itu sesuai KTP biasanya ya. Dan uraian singkat mengenai persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Jadi uraian singkat masalah yang sampean hadapi itu apa? Misalnya saya dituduh menjual sabu-sabu, sampean tulis. Padahal saya itu tidak tahu sama sekali. Misalnya ya, saya cuma lewat kemudian ada teman saya nyuruh megang sabu-sabu, titip. Saya nggak ngerti kalau itu sabu-sabu karena dibungkus. Aku titip barang. Begitu sudah kepegang, baru kemudian polisi datang, saya ketangkep, teman saya itu kabur. Itu kan uraian secara singkat seperti itu. Apa yang dimohonkan? Permasalahan apa? Misalnya saya dituduh dituduh memperkosa anak di bawah umur, misalnya gitu ya. Apa? Saya dituduh mencuri, misalnya seperti itu. Dan mudah-mudahan tidak ya. Kemudian setelah memberikan mengisi permohonan secara tertulis dan juga menulis uraian secara singkat terhadap permasalahan apa yang dihadapi oleh pemohon gitu ya. Kemudian yang kedua, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Dokumen apa saja yang sampai dapatkan gitu loh. Apa saja yang ada berikan sudah kepada pengacaranya, kepada lembaga bantuan hukum, pada posbakum, berikan sudah. Apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi, apa yang panggilan polisi, apa sudah macam-macam, apa sudah yang sampean miliki berikan. Dengan di situ bisa dipelajari oleh pengacaranya nanti ya. Selain menyerahkan permohonan yang sudah ditulis, yaitu menyerahkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perkara yang saudara hadapi, dan melampirkan surat keterangan miskin SKTM, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, dari desa ya, SKTM itu. Jadi mengisi formulir. Kedua, menyerahkan dokumen-dokumen yang saudara miliki yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi. Yang ketiga adalah menyerahkan SKTM, surat keterangan tidak mampu, karena pemberian pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma ini dikhususkan bagi mereka-mereka yang tidak mampu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya ada warga kaya yang menghadapi permasalahan hukum, tidak boleh mendapatkan bantuan cuma-cuma karena ini untuk orang tidak mampu. Ya untuk yang kaya ya datang minta bantuan kepada pengacara juga, tapi harus bayar gitu ya. Itu namanya kantor hukum. Kantor hukum. Kantor hukum. Saya punya kantor hukum untuk orang kaya-kaya, tapi juga saya ada di posbakum untuk warga tidak mampu, seperti itu. Jadi saudara-saudara masuk kategori yang mana gitu loh. Kalau orang kaya tidak boleh masuk ke posbakum karena itu anggarannya terbatas untuk orang tidak mampu ya. Tapi kalau orang tidak mampu masuk ke kantor hukum, biasanya nggak kuat bayar kan gitu ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang kedua apa tadi pertanyaannya? Gini, seperti yang disebutkan tadi, pemberian bantuan hukum itu tidak hanya pidana, tapi meliputi masalah hukum perdata, yaitu masalah tanah, masalah waris, masalah perceraian dan lain-lain ya, pidana dan tata usaha negara, baik litigasi maupun non litigasi. Jadi perkara perdata, pidana, tata usaha negara, baik litigasi maupun non litigasi. Litigasi itu di persidangan, non litigasi itu di luar persidangan, gitu Mas. Itu sebenarnya bisa mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Cuman posbakum pengadilan Keraksan itu biasanya hanya pidana saja, pidana. Terus apa lagi?
misal apa kita minta bantuan di luar pidana bisa kantor hukumnya bukan ke pengadilannya itu. Gimana? Ke kantor hukum nggak apa-apa kalau untuk khusus yang bayar. Kantor hukum saya di Semampir sana. Saya punya kantor hukum Sakar Saning Pasti dan partner itu di Semampir. So, ya, itu juga sekaligus kantor Bankum Pawin untuk warga tidak mampu. Jadi sekretariatnya di situ. Nah, di pengadilan Pos Bakum Pengadilan Negeri di situ. Jadi tinggal pilih yang mana kan gitu. Kalau misalnya saya tidak mampu, saya misalnya saya ini kan bisa bayar, kenapa saya kok dianggap tidak mampu gengsi gitu. Terus kemudian saya masuk ke kantor hukum aja monggo gitu loh, dilayani, nggak masalah gitu loh Mas. Untuk besaran pembayaran itu kisaran berapa? Itu relatif ya. itu jadi biasanya sesuai dengan tingkat kerumitan daripada perkara yang dihadapi. Kalau perkaranya sangat rumit ya biasanya sangat tinggi biayanya kan gitu. Kalau masalahnya ringan-ringan, menyangkut pelanggaran, menyangkut ini biasanya ya murah gitu loh. Makanya relatif. Jadi apa lagi? Dan untuk kita kan sebagai organisasi pemuda Astana ini sebenarnya ingin melegalisasikan organisasi kita. Ya, terus? Nah, ini prosesnya apa, langsung minta bantuan hukum, apa bantu hukum atau langsung Masalah perizinan. perizinan? Itu biasanya ke notaris, bukan pengacara. Berarti kalau ada masalah sampean baru datang ke pengacara. Kalau ngurus izin biasanya ke notaris. Kalau ngurus izin ke pengacara saya dimarahi notarisnya nanti. Gitu. Ya, jadi iya. Terus apa lagi? Mungkin ada tambahan? Ya, mungkin tadi ada sedikit yang lagi bisik-bisik kriteria SKTM itu kayak gimana gitu ya. Nah, sebetulnya setiap kelurahan itu pasti mengeluarkan yang namanya surat keterangan tidak mampu gitu. Adapun kriteria orang itu dikatakan tidak mampu, yaitu balik lagi ke kelurahan masing-masing sebetulnya gitu. Terus sebetulnya pos bakum yang ada di pengadilan itu memang sih kebanyakan kita ngurusin pidana ya. Padahal kita juga bisa ngurusin pelayanan di luar litigasi, di luar pengadilan gitu. Kayak contoh misalkan pembagian waris, terus yang biasa perceraian yang kayak gitu-gitu ya. Itu permohonan kayak kemarin tuh calon kepala desa kan, ada pemilihan calon kepala desa rame tuh. Nah, mereka minta bantuan kepada pos bakum untuk meminta surat keterangan atau surat penetapan tidak pernah dipidana itu sama kita gitu. Jadi tidak hanya ketika teman-teman dihadapkan dengan suatu perbuatan hukum atau suatu akibat hukum, teman-teman hanya bisa minta bantuan kepada pos bakum, tidak gitu ya. Tapi bisa dalam hal apapun. Tapi kalau terkait dengan perizinan tadi ya, legalitas itu beda konteks gitu ya, beda jalur gitu. Ya tadi yang disampaikan oleh Bu Nining, kalaupun nanti kita yang ngurus ya kita yang dibalikin gitu sama notarisnya. Ini kan kerjaan saya gitu. Ya gitu ya. Nah, mungkin ada lagi yang mau tanyakan? Mengalir mungkin setelah ini kita bisa minta nomor kontaknya bisa dihubungi, nanti mungkin kita kan bisa mengalir. Oke, siap. Kalau sempat kita mungkin bisa main-main Silaturahmi ya, enggak? Enggak ada ya nomornya. Oh ini ada ya nomornya. Bisa dipoto aja atau mau diketik juga silakan. Insya Allah ya. Sekretariat kita di Semampir Indah 1 ini
terbuka ya buat siapapun. Tadi mau yang teman-teman mau jalur mana nih? Jalur yang pengen pengadilan atau Semampir Indah 1 itu bebas ya. Kalau teman-teman mau lewat pos bakum, mau karena nggak tahu alamat ini, datang aja ke pengadilan gitu. Pasti ada di sebelah kiri itu pos bakum, tulisannya gede. Tapi saya pengen mampir ke rumah gitu ya, silahkan gitu. Ada perkara ya teman-teman tinggal pilih mau jalur bayar atau mau gratis gitu ya. Tapi kalau gratis tetap ada persyaratannya, salah satunya SKTM. Kenapa harus ada SKTM? Di undang-undangnya seperti itu gitu. Kalau nggak ada di undang-undangnya ya kita kayaknya bakal banyak banget gitu yang ke kita gitu kan. Gitu paling. Ada lagi? Baik, kita simpulkan ya. Pertama, walaupun ada bantuan hukum gratis, jangan pernah berharap untuk mendapat bantuan hukum gratis. Kesimpulannya itu. Ya, hati-hati. Bantuan hukum diberikan pada orang yang bermasalah. Kita jangan sampai menjadi orang yang bermasalah dengan hukum. Bermasalah dengan hukum maka Anda sebenarnya bermasalah dengan negara. Walaupun negara yang Anda yang menjadi musuh negara karena melaksanakan undang-undang, negara tetap memperhatikan bagi orang yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum. Jadi pesan saya kepada adik-adik, jangan pernah mencoba untuk berangan-angan pengen mendapat bantuan hukum secara gratis. Na'udzubillah. Mudah-mudahan anak-anak remaja yang di sini bisa tetap istiqomah di atas jalan kebaikan. Kalau ada persoalan hukum segera konsultasi bagaimana bagaimana mengatasinya. Jangan sampai mengedepankan nafsu amarah, karena masih Anda remaja, senggol sedikit langsung kejar, pukuli. Tidak lama sampean pasti akan dijemput. Nah itu maksud saya, jangan pernah berharap seperti itu. Kenapa? Tidak bisa kita arogan. Tidak bisa kita arogan. Lebih baik menjadi ya naudzubillah. Jadi terlapor sama dilaporkan itu enakan apa gitu. Jadi sampai dilaporkan. Kalau yang dilaporkan pasti diproses, terlapor, yang namanya terlapor gitu ya. Makanya saya ulangi lagi kesimpulannya, walaupun ada bantuan hukum jangan pernah kita berharap untuk mendapat bantuan hukum. Itu kesimpulannya malam ini. Mudah-mudahan acara ini benar-benar bisa membuka pengetahuan kepada adik-adik sehingga perjalanan ke depan aman, selamat, tidak ada catatan kepolisian tentang kriminalitas terhadap diri kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit